Bapak ditangkap tidak dengan sepotong surat pun? Tidak ada. Sampai sekarang tidak Sampai ada? sekarang. Keluarga tidak pernah dikasih? Tidak pernah dikasih tahu dari, kalau surat kemudian tahu, penahanan saya tidak ada. Tidak ada ya? Tidak. Yang Bapak menurut hukum tidak bisa ditahan karena pemilik kayu ada di atas kapal dan membawa surat. Iya betul Pak, nah diproses malah udah dibikin BAP Pak. Kemudian kayu itu kayu belian bukan bengkirai kan? Belian Pak. Untuk bangunan? Untuk bangunan. Itu udah berupa papan, laci, pokoknya udah satu set jembatan itu. Oh sudah dalam keadaan? Sudah ada jadi satu jembatan. Oh bukan kayu utuh tapi sudah dikerjakan? Udah dikerjakan, digesek di somel Pak. Papannya, ukurannya semua udah dilengkapkan semua Pak. Kalau sampai sana paling tinggal pasang-pasang semua bahan ini. Bapak menerima biaya charteran dari Matan ke Pontianak? Pontianak. Uangnya? Ongkosnya berapa? Biaya charternya? 6 juta. 6 juta ya? 6 juta. Nah sekarang rasanya tidak adil lah Bapak ditahan. Kalau menurut saya Pak memang tidak ada keadilan sama sekali. Masalah yang bersangkutan yang atas nama di surat itu dilepas. Dan itu kan barang kayu belian yang sudah bahan jadi tinggal pasang jembatan. Tinggal pasang jembatan itu, bahan jadi satu jembatan pas sudah. Terus Bapak kenapa yang lain kayu bengkirai itu bisa lolos Bapak tidak? Itu kemarin kan sudah sempat saya tanya, itu urusan komandan, bukan urusan kami pun tidak tahu. Yang sirsin seperti Putu. Yang ngomong siapa? Putu. Putu ya? Putu, urusan komandan. Urusan komandan. Terus kalau begitu, terus langkah apa yang Bapak rencana ambil? Yang jelas Pak gini Pak ya, kalaupun saya keluar dari ini Pak, dari hukuman saya ini kan ya kita lihat aja lah pemain ke depannya. Kalau menurut saya Bapak kan tidak bersalah. Kalau Bapak berani ngomong apa adanya di pengadilan? Berani Pak. Berani? Berani. Kalau Bapak didatangin oleh petinggi? Berani dia ngomong. Untuk mengungkapkan apa adanya? Berani. Bersaksi berani ya? Berani. Memang untuk mencari keadilan. Sekarang contohnya Pak ya, saya waktu itu istri saya datang ke Polsek Melano mau minta fotokopi dokumen yang diserahkan si Yusuf sama Polsek. Itu kan bersusah payah Pak, sampai ribut. Akhirnya dikasih, cuman surat kuasa dari Pak sampai Direktur CP apa ya, nama saya lupa Pak ya. Itu yang tidak ada lagi Pak. Tapi kalau surat di kepala desa semuanya lengkap, masih ada fotokopi. Lengkap ya? Itu harus dipegang supaya nanti tunjukin di pengadilan. Itu kan kalau minta itu Pak hampir ribut tadi Polsek Melano, istri saya ngamuk-ngamuk. Dengan siapa ribut? Dengan anggota Melano lah, Putu apa, tidak mau ngasih, tidak mau menyerahkan sama sekali surat itu. Tidak mau menyerahkan. Terus Bapak ditahan berarti Pak tidak ada surat penahanan dan tidak sah ini. Ya surat penahanan tidak ada, keluarga saya tidak ada Pak. Terus Bapak kemarin ngomong ada disarankan ketemu Angwan, terus Pak Fauji membantu Bapak. Itu kira-kira menurut Bapak kenapa dia orang mau bantu Bapak? Ya mungkin kedok mereka takut kebongkar Pak. Kalau saya sampai ke sini kedok. Ya mungkin kalau waktu itu ya, kalau ini menurut saya Pak ya, mungkin di Melano saya mau diminta mungkin berlebih-lebihan. Saya kan orang tidak mampu Pak ya. Iya. Sampai Fauji mau bantu uang. Cuma uang itu tidak akan saya serahkan Pak. Karena saya kantongkan uang itu. Fauji membantu Bapak 20 juta? Iya Pak. Sanggungan menjanjikan membantu Bapak juga? Itu yang ketemukan Angwan itu siapa? Putu, Sopi, si Ucok. Atas inisiatif dia orang? Atas inisiatif dia Pak. Saya pun tidak kenal sama Angwan, yang mana Angwan nama aja baru itu tahu. Ketemu orangnya di warung kopi waktu itu. Kan nyampe situ Putu langsung ke Angwan. Langsung ketemu. Iya. Terus dijanjikan akan diurus ya? Dijanjikan akan diurus dan ditanya saya persiapan uang ada berapa. Saya bilang kalau uang sih yang ada sekarang sih di kantong saya 20 juta dari Paudi aja. Itu ya. Iya. Terus ada dijanjikan kapan nggak bisa beres? Bisa menjanjikan waktu itu paling lama 1 minggu. Nyatanya sampai sekarang udah hampir 1 bulan. 1 bulan nggak beres-beres. Angwan pun kalau di bel sekarang nggak pernah ngangkat kalau nomor saya ini. Nggak pernah ngangkat lagi. Oke. Jadi Bapak sudah bulatkan tekad kita menempuh mencari keadilan dengan segala cara. Kita harus berani.
Karena kalau kita tidak berani, selamanya kita ditindas terus Ini gitu. betul Pak. Ini mungkin nasib saya, mungkin tidak tahu nasib keluarga saya yang lain lagi kalau tidak kita tegakkan. Iya. Keluarga sudah siap kira-kira? Siap Pak. Sudah siap. Bapak kemarin kan di depan Kapolsek ada mengatakan kata-kata keras. Ada Pak. Apa? Kalau saya mau ngancam, mau bakar kapal yang ada di Matan. Siapapun yang muat di Matan saya yang bakar kalau dia ada keadilan. Ada ya? Ada. Pak Kapolsek tidak. Tidak menanggapi sama sekali. No. Ada siapa aja waktu Bapak Waktu ngomong itu begitu? Putu pun ada. Ah. Cuman Kapolseknya betul lewat aja Ah. pas di samping. Memang saya tahu tujuan saya supaya Kapolsek dengar Ah. waktu saya ngomong. Tapi tidak ditanggapi. Tidak ditangkap. Pak Putu? Pak Putu ya cuma ketawa-ketawa ya, semuanya tidak nanggap ya Pak, ancam. Cuman buktinya setelah saya keluar lah. Iya. Mungkin kalau saya dulu keluar Bapak dengar aja itu berita. Ya, kalau semisalnya Bapak diminta bantuan oleh petinggi di Jakarta untuk membantu Itu Pak, mengungkap, saya siap untuk bantu sampai kapan, Pak. Sampai tuntas di Matan itu saya siap untuk membantu. siap membantu. Siap membantu. Karena kepolisian kita ini sebetulnya polisi yang baik. Yang tidak baik itu oknum. Kalau dari pihak polisi dari Melanau ataupun Ketapang saya tidak bersedia Pak untuk bantu. Kenapa? Contoh kayak saya Pak, dia pilih orang. Tebang pilih ya. Nah, ada anak kiri, ada anak emas. Iya. Kalau kepolisian dari Jakarta, Saya siap untuk membantu. Pak. Contoh Siap, ya? yang telah ada kan penangkapan dipilih yang macam mana. tidak tebang pilih lah ya. Nah, iya. Nah, jadi siap Bapak siap, Siap, ya, Pak, siap. mengungkap apa adanya. Siap, siap. Itu untuk menangkap para cukong-cukong. Itu menurut Pak Sabdillah itu cara yang terbaik supaya dia orang ketangkap gimana caranya? Kalau sistem ketangkapnya orang itu Pak, kalau bisa dari Polres Ketapang ataupun Kapolsek itu tidak boleh tahu sistem kita masih sistem culik Pak. Kalau sistem culik saya yakin 100% semuanya bisa diselesaikan semua. Kenapa Polsek sama Polres tidak boleh dikasih tahu? Contoh Pak, kadang-kadang kalau memang mau ada operasi 2 hari sebelum operasi Pak, cukong-cukong udah melarikan kayu lagi. Saya lebih tahu kalau saya kan orang Matan. Yang kasih tahu siapa itu? Ya itu enggak tahu lah Pak ya kita ya, permainan mereka. Oh jadi 2 hari sebelumnya sudah. Sebelum kalau ada tamu Pak, sebelum datang 2 hari mereka di sana dah pada tahu. Kalau datang petugas dari Ketapang, BB di TPK pasti kosong semua. semua. Jadi intinya Pak Sabdillah itu tidak yakin bahwa kepolisian setempat mau menangani atau menangkap pelaku illegal logging yang sebenarnya. Tidak yakin sama sekali Pak kalau petugas yang ada di sini. Jadi selama ini yang ditangkap oleh petugas-petugas setempat ini orang-orang Seperti kami Pak, orang yang tidak mampu bekerja, memang sih kerja kali Pak, cuman kalau paling untuk makan. Kalau orang-orang itu cukong-cukong besar yang untuk cari kekayaan. Sebelum tim datang 2 hari, mereka pada tahu. sudah tahu. Sudah tahu sudah. Kebocoran tuh udah. Apalagi sekarang jaringan HP Semua sudah tahu ya. sudah tahu. Dan selama ini tidak pernah ada yang ketangkap. Sepengetahuan saya Pak ya, dari tahun 92 belum pernah cukong-cukong makan ketangkap. Jadi yang sementara Ya. ini yang ketangkap cuman tumbal-tumbal saja. Tumbal-tumbalnya aja Pak. Kecil-kecil. Yang kecil. Mungkin kalau kita kerja hari ini untuk makan besok ya kan? Kerja besok untuk makan lusanya. Tapi kalau orang yang pengusaha besar kerja sekali makan setahun mampu, enggak ketangkap. Nggak ketangkap ya. Jadi intinya Pak Sabdillah itu tidak percaya dengan petugas Tidak setempat. percaya. Kalau dari Jakarta Saya yakin Pak. yakin Dan ya. saya pun siap untuk membantu. Ya, tanpa ada. Tanpa ada imbal untuk saya Pak. Nah, jadi ikhlas. Ikhlas untuk membantu, untuk tegakkan keadilan. Iya, iya. Oke lah, mudah-mudahan sampai ke telinga petinggi kita, Iya. Pak Sabdillah ya. Iya, iya. Iya. Terima kasih.